Halo semuanya, kembali bersama aku di Modpack Kai Factory cuy. Ya, kita kembali lagi di Modpack ini, dan seperti yang sudah kalian lihat di awal video ini, aku sudah melakukan ya bukan beberapa sih, cukup banyak penambahan di Blood Magic ini sesuai dengan episode sebelumnya. Jadi kita sudah sampai ke tier 4 dan akhirnya aku udah bikin Master Dawn Oath dan sudah aku centang-centang ini di beberapa. Kemudian kita bikin ritual definer sesuai dengan yang kalian lihat di video, dimana aku udah bisa bikin setting untuk ritualnya, dan sekarang aku tinggal nunggu yang namanya itu nih quick activation ritual. Ini istilahnya kita untuk mengaktifkan ritualnya, dan setelah diaktifkan dia butuh nih life essence ini 60.000 ya, sekarang udah aku tabung. Caranya kalau kalian mau tahu, selain kita nyakitin diri kita pakai ini, yang klik kanan nih, kayak gini, dia akan nambah ya. Dia nambah 200 gitu. Kalian kita taruh dia di sini dan dia akan nambah sendiri kok. Lihat kan? Oh, tapi ditarik sama dia. Oke. Jadi itu jauh lebih efisien karena kali ini sekarang kali aku sabet ini langsung 9.000. Jadi daripada kalian ngabisin nyawa kalian cuma dapat ya 1000-an LP doang, kalian masukin dia di sini, kemudian masukin orbnya di sini, dan bisa langsung tampung sampai banyak ya. Sekarang udah 60.000, seharusnya cukup lah ya untuk ritual ini. Aku bacanya putihnya 50.000, cuman nanti kita lihat ada dia makannya berapa gitu. Dan sekarang aku lagi nunggu lavanya masak dulu, karena ini lavanya lagi di inilah ya, lagi dibakar. Oke. Jadi untuk saat ini aku bakalan nunggu ya sampai dia inilah ya, sampai ini LP automation-nya sudah bekerja. Tapi langsung aja kita akan masuk aja di episode ini deh ya. Oke, udah malam, tidur dulu ya. Oke, selamat pagi. Dan kalau kalian sadar, ada satu juga perubahan dari dunia ini, yaitu ini. Kalian lihat apa ini? Ini awalnya kan untuk apa ya, wither farm kan, kita untuk pengurungan wither istilahnya. Dan dulunya itu nggak setinggi ini. Ya, ini udah tinggi banget, udah ketinggiin. Kenapa? Karena kita mau bikin wither farm ya episode ini. Dan sudah aku setting juga gimana wither farmnya. Simple aja.
ada Fletcher ini dari auto edition yang intinya dia akan menaruh blok selama kita naruh blok di sini. Jadi ini udah ada frozen ya. Ini belum kututup nih ya karena ya aku perlu matikan juga bahwa ini bekerja. Kemudian, nah ini untuk wither skull-nya. Karena untuk bikin wither kan kita butuh 4% ini, baru taruh skull-nya kan, nggak bisa kebalikannya. Jadi ini terpaksa harus aku bikin delay. Jadi ini aku pakai redstone conduit dari Ender.io untuk redstone ya untuk redstone mirip sama redstone tapi bedanya dalam bentuk kabel ya. Dan sini sudah kita bikin ada redstone repeater untuk memperlambatnya. Tapi kayaknya aku agak salah sih. Ini jatuhnya bukan pelambat sebenarnya, cuman ya sudahlah. Dan ada yang namanya nih, redstone clock. Redstone clock dari Atreides ya. Jadi intinya dia bisa ngasih sinyal redstone dalam waktu tertentu selang waktu tertentu gitu. Setiap berapa detik dia muncul redstone yang mirip redstone redstone clock gitu. Tapi ini versi bloknya. Jadi ya lebih convenient lah daripada kalian pakai yang vanilla gitu. Oke, jadi tapi ini masih kekurangan satu komponen penting ya. Jadi kita perlu masuk ke mod ini kalau mau ke komponen ini. Tapi sebelum itu sebenarnya ada dua mod yang bakal aku bahas di episode ini. Tapi untuk modnya pertama kita bakal bahas secara singkat aja, nggak sampai dalam banget dulu. Karena ada hal yang perlu kulakuin nih untuk mod ini. Untuk detailnya bakal kita masuk aja di episode selanjutnya. Yaitu kalau kita masuk ke achievement book kita. Jadi kita episode sebelumnya sudah ngebahas tentang Blood Magic. Dan masuk ke next-nya. Ini juga ada magic. Aku pernah bilang kan di episode sebelumnya. Yang nama mod dari quest ini. Sampai sini ya. Sampai sini. 2 halaman. Ini adalah Botania. Ya, modnya Botania saja namanya. Yang kalau kalian nggak tahu, ini adalah mod magic ya. Mod magic yang mengandalkan kekuatan tanaman. Lebih tepatnya sih bunga. Aku udah cukup familiar dan sudah banyak yang mainin mod magic ini. Daripada tanaman lebih cocok aku panggil bunga-bungaan sih memang karena jarang yang non bunga itu, rata-rata bunga semua. Jadi ya kita bakalan coba masuk ke mod ini karena seperti yang aku bilang ada hal yang perlu ku kerjakan lebih awal karena suatu hal ya, nanti kalian akan lihat. Jadi sebelum itu bagaimana caranya kita masuk ke mod Botania ini? Jadi untuk masuk ke mod Botania ini ada satu hal yang penting banget, yaitu mengumpulkan semua bunga-bunga yang berwarna ini, namanya mythical flower dari berbagai warna. Jadi ada warna putih, orange, magenta, biru dan sebagainya. Semua warna di Minecraft ya, dari sini sampai sini. Semua warna di Minecraft kalian harus kumpulin mereka karena mereka akan dibutuhkan ya. Jadi, nah kalau di overworld atau di dunia yang biasa, kalian bisa nemuin bunga itu di mana aja. Maksudnya kalian jalan-jalan saja udah dapat bunganya. Karena bunganya emang spawn di sana, di mana tempat gitu. Tapi di sini kan nggak ada yang namanya bunga ya. Di sini kosong lompong semua. Jadi gimana caranya kalau kita mau spawn bunga ini? Nggak ada, pasti kita butuh pupuknya. Mirip sama bone meal nih. Ini udah aku ambil bone meal. Nah, tapi bukan bone meal, tapi ini dia. Floral fertilizer. Floral fertilizer. Ngomongnya susah juga. Jadi yang intinya kita cukup pakai dye dengan bone meal ya. Yang ini nantinya bisa ya mirip bone meal tapi memunculkan bunga-bunga ini nantinya. Yang paling efisien nih ya 3. Untuk dapat 3, tapi dia butuh bunga dulu. Jadi kita bakal masuk dulu ke sini ya. Ada red dye sama yellow dye, nggak susah. Oke. Karena ini chicken sudah ngasih banyak banget dye yang udah apa ya, udah nggak kepake lagi sayangnya ya. Pengen ke bunga tapi sayang. Oke. Yap.
Coba kita tanamin di grade tentu saja ya. Nah, lihat partikel-partikel muncul dan muncul bunga-bunga ini. Flower ini. Dan satu lagi. Oke. Tapi yang cukup penting adalah ini, yang putih ini. Karena kita bakal pakai ini, yang putih ini. Dan kita bakalan duplikat nih ya. Nah, ada cara buat ngeduplikat ini. Aku butuh shear ya. Shearku kayaknya nggak ada lagi ya. Oke. Aku ambil iron dulu, kemudian aku bikin shear. Nah, ini tip kalau mau kalian mau pakai Mythical Agriculture nih. Jadi intinya petal ini kan flower ini bisa kita ubah jadi petal ya. Jadi mythical petal jadi 2. Dan yang dibutuhkan sebenarnya adalah yang petal-petal ini nih. Petal itu apa ya? Macam daunnya gitu, daun bunganya. Jadi yang kita butuhkan itu banyaknya yang ini, bukan flowernya. Kalau flowernya mungkin nggak terlalu wah gitu. Nah, ini bisa diduplikat ya. Jadi gimana caranya? Kita tinggal taruh aja nih di sini. Kalian bisa ngeliat ada macam kayak bling-bling di sini. Ya. Sayangnya di Waula nggak dikasih tahu ya, tapi intinya ada bunganya di sini. Dan kita tinggal taruh bone meal aja dia. Nah, ini harus hati-hati ya, karena aku nggak tahu, kadang ngedrop, kadang nggak. Tapi biasanya kalau mau yang pasti-pasti aja, kita pakai shear, kita ambil nih. Ini adalah versi tallnya ya, yang versi tingginya. Dan kalinya di crafting, dia langsung dapat 4. Sementara kalau ini kasih 2. Dan itu prosesnya bisa diulang-ulang terus sampai kita punya metal yang banyak banget ya. Jadi ini dari 2 bisa langsung jadi 20. Wow, oke. Bisa berkali-kali lipat. Dan kenapa aku pengen ini? Karena aku butuh crafting ini ya, yang lebih banyak lagi. Nah, ini apa? Ini adalah powdernya. Jadi powdernya ini itu bisa dijadikan sebagai alternatif untuk dye. Jadi light gray dye atau cyan dye atau purple dye itu bisa diganti dengan powder. Kalau kalian lihat, kalau kalian mungkin pernah lihat di episode-episode sebelumnya yang berkaitan dengan dye, mereka pasti muncul gitu ya. Oke, coba kita caranya itu kita harus tumpuk dia pakai nih petal mortar. Yang cara bikinnya juga nggak susah, butuh bowl, plank sama stick ya. Jadi aku sempat punya bowl, mana dia? Mangkok ini ya. Bukan ini. Kemudian stick sama plank. Aku ambil aja dari sini deh. Mana lagi nih? Oh, ini dia. Oke. Kita tumbuk dia 16 ini. Dan kita kasih ini ke bone meal kita. Kita kelilingi 4 dan dapat 12. Cukup banyak. Tapi yang kubutuhkan itu adalah yang putih. Ini udah pasti udah dapat. Light gray, merah sudah. Tinggal satu lagi yaitu warna coklat ya. Ini langsung ada nih. Oke. Jadi semuanya udah komplit. Tentu saja ini belum semua ya warnanya. Ini masih berapa nih? Masih 9 jenis warna. Yang sini sedangkan ini berapa ya? 16 ya. 16 ya. Jadi tapi untuk sekarang kita butuhnya ini aja. Dan ini aku mau duplikat dulu bentar ya. Karena kita bakal butuh lumayan. Oke. Yang putih nih. Oke. Kemudian bentar ya, aku mau nih. Ada craft Letica Botania, kita ikutin aja achievementnya dulu. Nah, Letica Botania itu ada bukunya. Jadi harusnya pun tempat punya ya Letica Botania. Ini adalah buku untuk botania. Jadi kalau kalian mau masuk ke mod ini, kalian bisa baca buku ini. Ini buku udah sangat lengkap kan nih. Kalian silakan ya baca kalau kalian bisa pause atau baca sendiri di gamenya ya. Aku mau back dulu. Nah, di sini semua informasinya ada basic and mechanic, mana manipulation,
ya. Jadi dia bisa ngasih kita yang namanya mana ya, atau ya sumber energi di magic ini ya, nah ya. Oke. Bukan crafting, ini aku dapatnya dari loot bag kalau kalian nggak tahu. Jadi ya sudah, kita tentang aja, nggak masalah. Craft petal apothecary. Ini adalah itemnya penting. Ini petal apothecary, mana dia? Ini dia, kalau salah, ya benar. Ini adalah tempat untuk crafting bunganya nanti. Kalian bakal lihat. Ini inventory cukup penuh ya. Mungkin aku niatnya pengen bikin dia di dekat air karena kita butuh air ya. Oke, mungkin ya sudah, kita mungkin bikin aja di sini aja ya. Aku nggak butuh kabupaten banyak ini sih, karena tempat yang dibutuhkan sebenarnya nggak gede-gede banget. Apalagi kita masih di awal-awal ya. Ini di sini aku masih masuk ke apa ya, sesi yang awal-awal banget gitu, masih belum sampai ujung. Kira-kira gimana ya? Ya kira-kira segini lah. Ya kira-kira segini, satu halaman aja. Karena seperti yang aku bilang, ada yang perlu ku lakuin di botannya ini. Karena nih botannya juga progresif ya. Jadi kalian nggak bisa cuma satu episode doang juga mirip sama itu. Progresif, bulan magic ya, progresif. Jadi dia nggak bisa kalian selesaikan dalam satu malam, itu nggak bisa. Kalian harus ya apa namanya, progres gitu. Oh, ini lapanya udah penuh. Bentar ya, aku ambil ya. Nanti aku ambil ya. Oke, mungkin aku bikin crafting dulu petal apothecary-nya. Kita butuh lab, petal sama cobblestone ya, gampang. Oke, sebenarnya kalau dibilang kalian bisa aja langsung masuk botannya ini dari awal episode ya, tapi karena kita baru disuruh ya sudah, kita bikin aja kalau gitu. Mungkin airnya bakal aku taruh di sekitar sini, dan petal apothecary-nya taruh sini ya, mungkin ya. Ini ada orangnya lagi malu-malu, jadi mungkin bakalan berisik ya di video. Jadi ini aku juga ngomong agak teriak-teriak nih, mohon maaf ya. Oke. Nah, petal apothecary ini kita butuh air. Jadi kalian bisa lihat dia bisa nampung air gini. Dan kita butuh banyak biji seed ya. Nah, kemudian ini sudah ya. Nah, kita butuh bikin tepat di setelah bunga ini, yaitu nih Pure Daisy. Ini adalah bunga yang sangat penting. Kalian udah bisa langsung lihat resepnya. Dia butuh petal yang putih 4 biji. Oke, kita bikin aja. Kita tinggal drop dia. Nah, kalian udah bisa langsung lihat resepnya. Dan cara menyelesaikan resepnya, kita tinggal drop cheatnya. Kalian langsung dikasih bunganya, Pure Daisy. Dan karena di bunga, kita harus naruh dia di dirt ya, nggak bisa naruh dia di batu. Oke, jadi aku mungkin taruh di sini. Ini inventoryku penuh banget ya. Bentar ya. Mungkin aku buru chest buat nampung semua hasil-hasil dari botani ya nanti. Mungkin di sini aja guys. Oke. Yang lain yang nggak akan pakai mungkin sini aja. Ini juga nanti aja. Ya ini nanti dibutuhkan, oke. Dan kita butuh slab lagi untuk ini ya. Bukan di atas itu. Oke. Nah, ini gunanya buat apa? Dia digunakan untuk bikin komponen yang kita butuhkan banget, yaitu yang pertama adalah ini. Nah, kalian bisa lihat, kalian kelihatan nggak ya? Ini dia. Kayu-kayunya bersinar. Jadi intinya apapun yang bukan apapun sih, ada resepnya ya. Ada. Ya, jadi intinya kalian bisa naruh blok di sekitaran PDC ini, 8 blok ya, kalian bisa lihat. Dia akan berubah jadi sesuatu. Gitu. Misalnya ini stone bisa berubah jadi living rock, dan juga ada living wood. Ini dua komponen penting banget. Sementara ada versi lain, misalnya ada netherite jadi cobblestone ya, standar lah ya.
Frozen didesain ice jadi ice, oke. Blaze flame jadi oxygen, water jadi snow, oke. Jadi tapi yang kita butuhkan yang dua pertama tadi ya. Ini living rock sama living wood ya. Bahkan di achievement booknya diminta bikin satu tag ya. Tapi kita belum butuh satu tag, jadi nanti aja. Kalau mau cepet ya bikin dua PDG gitu. Tapi untuk sementara kita butuhnya satu aja udah lebih dari cukup, ding. Jatuh kah? Ya elah, jatuh pula. Ya sudah lah ya. Kita bikin lagi aja lah, gampang lah. Ya, harusnya aku blok nih biar nggak jatuh-jatuh nih. Mungkin oke, mungkin gitu aja. Dan ini perlu ku aku perlu naruh dirt lagi. Oke. Mungkin tepat harus ku mundurin. Mana ya? Nanti di atas ini nggak masalah kali ya. Kemudian mungkin ini bakal aku mundurin karena aku butuh tempat lumayan sih. Bentar ya. Oke. Aku mundurin dulu deh ya. Lap lagi sambil nunggu itu karena ini prosesnya kayaknya 1 menit ya kalau nggak seingatku. 1 menit per apa? Bisa di speed up tapi itu kayaknya butuh komponen lain sih. Oke, coba. Jangan jatuh. Oke, nice. Dan kita butuh tone. Mana tone? Oke. Ini tone juga dia bisa bersinar. Bentar, ini aku mundurin dulu ya. Bukan itu yang dihancurin, bang. Oke. Ini aku tutup dulu. Oke. Ya. Dan kita bakal butuh dirt yang lumayan. Karena aku bakal mungkin butuh 12 kali ya. Nah, ini karena aku bilang kita butuh mana ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan mana ini? Jadi dan gimana cara kita bikinnya? Nah, di bukunya coba. Di bukunya di chapter generating flora kalau nggak salah nih. Ya, ini adalah list bunga-bunga yang bisa ngasilin kita mana. Jadi mana ini dia dapat dari bunga. Dan yang paling populer yang dipakai adalah ini. Yang paling pertama endoflame. Dan di sini kalian bisa baca aja. Yang intinya dia itu bisa nge-generate mana dari dari fuel atau bahan furnace. Jadi bahan buat dibakar furnace. Furnace kan misalnya wood atau coal, yang ini charcoal juga bisa. Yang ya dia bisa generate dari situ. Dan makin besar burn rate-nya, maksudnya mana ya? Ini kan bisa ngebakar 8 item ya. Makin banyak item yang bisa dia bakar, makin lama dan tentu saja makin banyak mana yang dihasilkan sama dia. Oke. Dan untuk bikin end of team, pakai ini juga. Ya, peta kira juga. Bentar ya. Aku taruh dirtnya dulu. Jadi seperti yang aku bilang, kalau kalian mau lebih jelas, kalian bisa baca langsung bukunya, Etika Botaniknya. Di situ udah jelas banget semuanya. Dan mungkin aku buka buku lagi. Oke. Kira-kira oke, kita langsung lanjut aja. Bikin endoflame-nya. Endoflame-nya ini dia butuh brown, red, sama light gray. Ya, makanya aku butuh 3 warna ini. Dan mungkin aku bakal bikin 12 cukup. Mana bone mealku dan searku. Sudah. 12 masing-masing. Dan brownnya butuh 2 kali lipat ya. Berarti ini enggak betul lagi. Butuh 2. Terserah sih kalian mau jumlahnya berapa, tapi tentunya makin banyak makin ini ya, makin cepat gitu. Dan karena ini prosesnya lambat ya, bikin mananya nggak instan. Jadi
dia butuh waktu buat ngebakar fuelnya lagi. Jadi kita perlu cukup lama kalau mau sampai penuh ya mananya. Nah, bone mealku habis Pak ya. Oke. 1 2 oke. Sip. Udah semua ya. Ini sisanya aku simpan aja. Mana? Ini, oke. Dan kita butuh komponen lain lagi, bentar ya. Jadi komponen lain gimana untuk bisa nge-generate mana? Kita butuh berapa komponen lagi? Nah, itu yang pertama, mana spreader. Di sini di achievement book ada nggak ya? Ini dia, mana pool and mana spreader. Ini dua penting. Mana pool itu aku tahu cara recipe-nya. Tapi mana ini di sini? Ini ya. Nih mana pool 5 living rock di living rock. Makanya kita butuh ini dua ya, living rock sama living wood. Jadi dapat mana pool. Kemudian untuk yang wood ini kita pakai buat ini mana spreader. Dia butuh petal sama ini ya. Karena berapa recipe butuhnya gold, tapi dia nggak butuh gold, oke, nggak masalah. Kita ambil aja petal di sini yang putih aja, dan kita bikin ini dia mana spreader. Ini untuk generate mana ya. Jadi coba kita, aduh, ada yang phone rupanya, ada yang belum di ini. Halo, nggak ada. Kayaknya di dalam deh itu. Udahlah. Oh ini bukan ini. Nih aku taruh di sini aja kali ya. Karena torch nggak bisa di tengah blok, harus full blok. Udahlah, udah cukup. Dropnya aku tinggalin aja, udah punya banyak drop. Oke, dan kita tinggal ya crafting dia di sini. Ini bakal agak repetitif ya. Jadi intinya kita tinggal buang ini dua, satu, cheat, boom, 2, 1, cheat, dan itu terus sampai 12 ya. Mungkin bakal aku taruh dulu. Oh ya, satu lagi, aku lupa pula. Kita butuh lagi living wood-nya. Kita butuh, ya udahlah, aku taruh dulu. Tapi kita butuh platform lebih ya, karena speed banget. Oke. Kita butuh mana spreader. Kalian taruh aja sembarang, mungkin di sini. Kemudian mana pool di depannya nih ada bolongan nih. Mana poolnya kalau bisa di depan bolongannya nih. Nah nih. Tapi kita perlu, kalau mau lebih pasti, kita perlu satu item lagi buat nge-configure ini ya. Tapi bentar, aku ambil dulu lava sini. 1, 2, 3. Air buat ambil obsidian nanti. Dan kita crafting dulu deh yang ketinggalan di Bulan Magic. Ini udah cukup lama ya, padahal masih bahan pertanian loh. Tapi nggak apa-apa. Ini ya, lava kristal. Dan kita butuh ini ya. Aku lupa potnya. Oke. Nah, ini lava kristal. Karena kita perlu bikin activation kristal ya. Mana? Activation kristal. Ini perlu ini perlu checklist dulu. Coba list cepatnya. Biar nggak ngambil. Ini udah jadi. Oke, udah jadi living wood-nya. Kita butuh konfiguratornya. Jadi yang bisa nge-configure ya mana spreadernya ini dan yang lain-lain juga selain itu, macam wrench ya kalau di di teknologi gitu. Kita butuh ini dia, one of the forest. Dia butuh living wood twig, ranting living wood ya, mungkin bahasa Indonesianya. Dan itu petal, terserah warnanya apa. Suka kalian sukanya warna apa. Ya udah, aku warna merah aja dah. Oke, kita tinggal ini dan kita taruh aja nih 2. Nah, ini dapat one of the forest.
Di sini, nih kalian bisa langsung lihat, dia arahnya ke sana malah mananya. Jadi supaya enggak ini, kita klik kanan, klik kanan. Ini dia, shift klik kanan, berarti dia udah langsung ditaruh di mana pool gitu ya. Mana yang didapat dari sini bakal ditaruh di mana pool. Oke, dan mungkin kita oke. Pastikan endoplane semua connect ke mana trader ya. Kalau enggak, nah mananya mau ditaruh kemana gitu. Oke, semuanya udah pas kan berarti. Kalian bisa lihat endoplane mana tradernya udah dicentang, berarti dia udah dapat mana tradernya, dan mana tradernya itu yang ini yang di highlight ya. Dan kita butuh pure. Mungkin aku bakal pakai block hole karena ini yang besar sih pure-nya, bisa membakar sampai berapa ribu item. Nggak berapa ribu sih, berapa ya, 80 ya, 80. Dan ya kalian udah bisa langsung lihat dia langsung ngasih mana ke sini, yang warnanya apa? Yang warnanya biru-biru ini. Nah, ini adalah mananya. Jadi sudah. Baik, satu lagi mungkin. Aku pengen bikin satu lagi, yaitu penampungannya ya. Ini udah, ini juga udah ya. Oke. Kira-kira udah cukup sih. Sama satu lagi, aku pengen ngebikin ini. Nih. Penjelasannya bakal kalian lihat di episode selanjutnya ya. Jadi intinya aku pengen bikin ini dulu, tablet ya. Mana tablet ini adalah penyimpanan mana di inventory. Jadi kalian bisa simpan mana ini di sini di tablet ini, dan nantinya aku pakai ya. Jadi ya kira-kira gitu aja sih untuk botania ini. Aku bakalan terus menerus ngasih fuel ke endoflame ini sampai ini penuh, sama ini juga penuh itu saja. Dan sudah, kita bisa lanjut ke next step-nya ya kalau begitu, kalau semuanya itu udah beres. Karena untuk masuk ke next step-nya kita butuh mana yang banyak ya, makanya aku pengen ngerjain ini dulu di awal ya, supaya nanti punya episode bisa langsung gas ke, bahkan bisa ke tahap terakhir ya dari botania. Oke. Dan kita sudah lihat bahwa aktivasi kristalnya sudah jadi. Ini cheatnya masih ku simpan di sini. Oke, ini mungkin lagi nih cheat. Ini buat apanya ya? Duplikatnya ya. Oke. Kita coba lihat gimana prosesi ritualnya. Kita tinggal di kanan tanya ke sini. Ya. Kalian sudah melihat. Oke. 40 ribuan ya kira-kira butuhnya. Dan dia akan terus berkurang. Kenapa? Karena apa? Ini coba kita lihat. Ya, sudah otomatis ya, terus menerus ngasih kita ini ya, LP. Padahal nggak apa-apain ya, bisa nambah-nambah terus ya. Dan tapi minusnya dia bakal ngurangin ini nih kita. Jadi supaya tetap terisi ya, aku bakal taruh ini di sini terus sementara sampai kapan lah gitu ya. Jadi aku bakal taruh di, jadi ini tetap nambah, dan ini juga menambah nantinya sama ini. Ini jaraknya 10 ya, 10 dari filter ininya, 10 sini sampai ke juga. Makanya ini kalian bisa mereka kena damage ya. Kecuali yang witch ini dia tetap aman sentosa, karena ya mereka bisa minum potion dan damage-nya besar ya. Ya cetek-cetek kayak gini. Makanya healing terus mereka. Oke. Aku pengen bikin pengen pakai ini deh, drop of people, cuman mungkin nanti saja ya, jangan sekarang mungkin. Mungkin itu saja. Aku plan magic udah kiranya udah cukup, bakal aku tahan aja mungkin ya. Ini mungkin aku bakal ngasih inventory buat ini daripada menu-menuhin nanti. Oke, kita udah cukup di botania. Dan tentu saja episode nggak selesai sampai sini. Kita masih bahas tentang botania sama Blood Magic dikit ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke, kita akan agak lompat karena aku pengen bikin ini nggak ada ya kayak questnya ya.
Iya nggak ada. Jadi ini mungkin nggak akan kita butuhkan ya, sorry. Nah, kita akan masuk ke mod yang penting banget ya, nanti yang kita lihat. Mod yang kedua yang akan kita bahas ini adalah mod endgame. Bukan film ya, tapi ini mod yang sudah di akhir-akhir banget. Karena memang mod ini dia nggak bisa kalau misalkan kita mainin di awal. Yaitu kita akan masuk ke, bisa dibilang mod yang krusial banget di akhir nantinya ya. Yaitu namanya adalah Draconic Evolution. Draconic Evolution. Ini dia nama modnya. Ini adalah mod yang akan kita masukin, dan untuk bisa masuk ke tingkatnya cukup tinggi ya kita bakal agak effort ya. Tapi untuk sekarang aku pengen bikin satu hal untuk Wither Farm ya. Jadi kalian ingat Wither Farm ini aku sudah bikin semua ini, dan ada satu komponen yang masih kurang, yaitu yang ada di mod ini, mod Draconic Evolution ini. Nah, aku pengen bikin ini dia, mob grinder di sini. Kenapa aku pengen bikin ini? Karena ini mob grindernya nggak akan hancur oleh Wither. Jadi aku udah ngecek dan memang dia nggak akan hancur oleh Wither. Ya dan bahkan bisa nge-one shot Withernya langsung gitu ya. OP juga lumayan. Tapi kita kalian lihat ini komponen apaan gitu ya. Ini gampang kok generator. Tapi kita butuh Awakened Draconic Ingot, kemudian Wyvern Core yang menggunakan Draconic Core, dan kita butuh Nether Star ya. Makanya sini kalian nyadar di inventoryku ada 9 Nether Star. Habis aku ngehabisin beberapa Wither ya. Jadi ya. Rupanya ada mob pond di atas itu ya. Mau kasih cahaya. Ya udah biarin mereka di sama well-nya. Oke. Sama ritualnya lebih tepatnya. Oke. Dan kita untuk bisa masuk ke Draconic Evolution ini, aku sudah bikin ini. Ini ada namanya Draconium Ingot ya. Ini adalah komponen utama dari Draconic Evolution. Dan untuk bisa dapetin sebanyak ini ada 6 blok. Aku bikin cheat. Jadi aku udah bikin cheatnya. Ada namanya Draconium mana ya? Ini dia Draconium cheat. Dia cheat tier 5. Jadi cukup mahal, tapi sudah gampang kok sekarang. Dan juga kalau kalian ingat ketika kita ngehabisin Ender Dragon, dia ngasih kita beberapa hal, contohnya kayak Draconium Dust ini seharusnya sih dapat banyak ya teman, entah kenapa tuh cuma dikasih kartu. Mungkin kayaknya karena DDG-nya di NDN-nya kosong semua, jadi ya Draconium-nya mungkin pada banyak jatuh ke void ya, lumayan mengesalkan, tapi ya sudah. Dan juga nih dia Dragon Heart, ini dua yang bakal penting, jadi kita simpan aja di sini. Draconium Dust ini, by the way, ini versi Dust dari Draconium ya. Ini dia. Ya, dia versi Dust dari Draconium. Jadi ya nggak maksudnya ya nggak asing banget ya, tentu saja. Jadi ini ada Draconiumnya. Nah, untuk bisa masuk ke ini kita fokus aja deh untuk bikin mob grindernya. Nah, untuk bikin mob grindernya, weapon core-nya udah cukup gampang. Kita tinggal crafting aja kan. Kalau yang crafting juga gampang. Ini juga gampang ya, kita membutuhkan nether brick aja, tapi sisanya gampang. Nah, yang susah itu ini nih, Awakened Draconium. Ini harusnya di necknya ya. Jadi kalau kalian nyadar, di Draconium ini ada dua warna ya. Ada yang warnanya ungu. Ini warna ungu ini yang versi lebih bawah ya, atau Wyvern ya, Wyvern yang ungu, yang juga pakai Draconium yang biasa. Sedangkan ada yang warnanya orange. Yang warna orange-nya ada yang versi lebih lanjutnya, yaitu kita pakai ini dia, Awakened Draconium. Awakened Draconium ini kita perlu bikin bloknya. Bloknya itu dia perlu di fusion crafting. Nah, ini baru lagi nih. Kalian mungkin bakal agak bingung, tapi aku bakal jelasin step by step-nya aja. Aku bakal fokus aja ke fusion crafting-nya ya. Jadi ini fusion crafting-nya gampang sih, Draconium sama ini dia. Makanya kita butuh Dragon Heart ini. Ini didapat dari Habitat Dragon tentu saja. Kalian jangan bisa lihat.
Dan tapi saya nggak ada cheatnya. Jadi ya kita harus ngehabisin hidrogen beberapa kali kalau kalian mau dapetin nih. Oke. Untuk bisa kita perlu masuk ke fusion crafting berarti ya. Fusion crafting ini kita butuh 2 komponen, yaitu nih ada fusion crafting injector dan juga ini fusion crafting core. Yang cara bikin keduanya cukup gampang ya. Kita butuh nih sama diamond sama lapis, oke. Dan kita butuh beberapa ini. Ini macam pusat crafting ya, kita cukup butuh satu. Sedangkan proyektornya, kan kalau kalian lihat craftingnya dia butuh ada berapa komponen. Ini yang di tengahnya ya, Budi. Yang ininya, core-nya. Nah ini, samping-samping ini adalah ini, injektornya. Dan satu injektor cuman bisa ngasih satu item ya. Jadi berarti kalau misalkan kita mau crafting bow ini bukan crafting bow, ini upgrade bow sebenarnya nih. Kalau kalian lihat. Tapi intinya kalau kalian mau crafting kayak gini, kalian berarti butuh 8 item, 8 injektor ya. Ini 4 berarti kita butuh 8. Dan ada tiernya. Yang di sini dia butuh tier weapon, yang artinya kita harus minimal punya ini weapon. Sementara yang kita bisa crafting sekarang itu yang basicnya. Yang weapon ini kita butuh fusion crafting lagi. Jadi makanya nih nether tart cukup butuh banyak karena kita butuh weapon core ya. Jadi oke, kita proses dulu. Nah ini juga alasan kenapa ini nggak bisa di early game, karena kalian lihat aja energinya dari crafting ini coba. Aneh, 350 juta RF. Itu aja udah cukup bikin mata melongo ya. Jadi oke. Jadi kita bakal butuh energi. Oke, mungkin satu lagi deh ya, karena kita bakal butuh energi. Ini aku pengen masuk ke mod ini dari dulu tapi aku nggak kepake terus ya. Yaitu aku pengen banget bikin cara untuk bisa nge-transfer energi dari jarak jauh ya. Yang kalau kalian lihat energi ini kan masih berbasis pipe ya. Conduit ini berbasis kabel-kabelan ya. Sini kabel semua, ini kabel semua, nih atas semua ini kabel. Nah, gimana caranya kalau misalkan kita mau crafting dia? Ini misalnya aku mau taruh dia di sini nih. Ini dari sini ke sini kan butuh banyak kabel berarti. Oke, kita pakai aja mod ini. Ini mod yang sangat-sangat pengen ku pakai, yaitu plug network. Plug network ya. Cuman segini, dari sini sampai sini berarti. Berapa item nih? 10 item doang. Tapi ini bagusnya minta ampun ya. Kalau aku dikasih mod ini ya pasti aku mau lah. Dan akan langsung pakai pasti. Jadi caranya gampang banget sih. Aku jelasin singkat aja. Jadi kita butuh ini komponen utamanya yaitu plug. Dia bisa didapetin dari ngebakar redstone atau ngelempar redstone-nya ke api. Coba aku cek. Ini memang nggak kebakar, oke. Coba kita cek aja. Tuh. Oh ini dia. Ya, kalian bisa lihat dia udah jadi plug ya. Nah dia. Jadi coba aku bakar. Nah ini dia. Langsung berubah jadi plug. Jadi daripada kalian ngabisin fuel kalian, yang penting kalian bakar aja dia di api. Oke. Ini udah cukup 2 tak mungkin. Dan kita butuh yang pertama kita butuh controllernya, ada pasti. Ini untuk manage energinya kita butuh plug-nya tadi, plug block. Plug block ini dari plug sama plug core. Plug core ini dari plug obsidian sama iron ya. Oke, easy, semuanya easy. Tapi kita memang butuh obsidiannya cukup banyak ya. Ini kita butuhnya 5 ya, bukan yang ini. Nih. Ini butuhnya 5 ya, 5 sama 1 plug core. Kita bikin aja plug blocknya dulu. Tapi kita butuh core-nya dulu ya. Oke, semuanya aja. Aku punya 1 berarti iron ender di sana ya sudah. Kemudian kita bikin plug block 5. Cukup. Dan kita butuh controllernya. Oke. Ini kita taruh aja di mana saja terserah, tapi yang mungkin di render ya mungkin ya. Kayak gini mungkin. Di sini aja. Nah, ini kalian nggak usah bingung. Ini aku langsung aja kalau gitu. Aku bikin langsung baru. Ya, ini
kita terserah kalian mau ngasih namanya apa atau kalian mau bikin private apa gitu ya, terserah. Kita create ya. Oke. Jadi kalian udah punya network satu yang akan kita pakai. Kalau kalian mau nambah network untuk ya apa? Untuk ya energi yang lain mungkin ya, yang energi lain, yang energi atau mesin-mesin yang butuh energi yang lain gitu, jangan yang mana gitu ya, kalian bisa bikin network yang baru tentu saja. Nah, untuk bisa makainya kita butuh ini dua nih, plug plug sama plug point. Plug ini untuk nerima energinya nanti, jadi kita butuh plug block. Jadi aku bakal taruh dia di bank ini. Di bank sini aku bakal taruh ini jadi output. Kemudian aku taruh sini dan aku perlu setting dia ke network nih. Yang artinya dia sudah ngirim energi ke plug ini, plug ini. Dan untuk ngambil energinya kita butuh nih plug point dari redstone sama core-nya aja. Oke. Dan ini tinggal kita taruh di mana aja dan kita sudah ngasih energi ke situ. Tapi nanti kita lihat ya. Oke, aku mungkin bakal taruh dulu di sini, jangan di sini kali. Aku agak tinggiin. Ini kalian perlu ngatur sih jaraknya, karena jaraknya agak membingungkan. Cuman coba kita, kalau salah jaraknya 2 blok deh, bentar ya. Ini kalian atur-atur aja nih. Kalau misalkan nggak bisa ya tinggal ditaruh ulang aja di mana gitu. Oke. Tapi seingatku sih dia jaraknya 2 blok sih. Oke. Ini kalau mau crafting kalian tinggal di sini aja sama naruh ininya. Oke. Kemudian aku pengen nge-upgrade kan nih ke sini. Kita butuh weapon core. Kayaknya aku bakal butuh satu lagi, bentar ya. Untuk di crafting. Oke. Kemudian karena kita mau bikin ini 8 ya, berarti kita butuh masing-masing 8 nih ya. Diamond setengah tak. Kemudian weapon core 8 ya, karena kita butuh 8 buat bikin ini. Ini yang penting nih. Kita bakal butuh setengah tak draconic core ya. Mungkin aku bikin satu tak aja sekalian deh, nggak apa-apa. Karena banyak koridor kita. Hani. Oke. Kita berarti butuh 16 nih. Karena masing-masing 8 ya. Ya, masing-masing 8. Dan kita butuh 8 ini ya. Ini dia. Kita butuh nether star 8. Oke. Udah? Sekarang kita tinggal craftingnya aja dia. Oh ya, kita butuh energi ya, Budi. Kalau nggak ada energi dia nggak akan jalan, tentu saja. Tapi energi conduitku menipis ya. Mungkin aku bakal ngasih langsung energi yang gede aja sekalian. Bukannya ini, tapi yang satu lagi. Yang lebih tinggi. Vibrant alloy. Aku perlu crafting berapa ya? 12. Oke. Kita bakal proses. Ini perlu diproses yang cukup lambat ya. Ini sayangnya nggak ada cara cepatnya. Jadi mau nggak mau kita harus nunggu. Tapi itu sebentar kita pakai yang ini aja dulu ya. Kayaknya. Nah, tapi kita butuhnya lumayan banyak ya. Oke. Ini kan tadi plug-plugnya tersambung ke sini kan. Berarti dia kalau aku taruh sini dia bakal tersambung ke sini ya. Harusnya. Banknya nih taruh sini. Kita perlu nunggu lagi deh bentar ya. Oke. Mungkin kita taruh dulu ingredientnya. Ingredientnya tadi ini kita taruh dulu sini. Ini kan yang tengahnya kan. Ya, ini basicnya yang tengahnya. Dia butuh 250.000 RF. Ya, standar tan. Kemudian ini kita taruh diamond di sini. Diamond di sini. Ini harus ini terserah sih, tapi intinya kalian harus ada 4 diamond di 4 injektor yang berbeda tentu saja ya. Oke. Ini kemudian ini. Kemudian udah semua ya. Oh, sama blok ya, aku lupa. Kita butuh bloknya nih. Ini kenapa aku butuh banyak banget draconium. Nanti ada satu hal yang perlu kita bikin kalau yang butuh banyak banget draconium. Nih, udah langsung dikasih nih. Berarti ini udah benar ya posisinya.
Jadi kalian udah mulai berat. Tadi kalian lihat kosong kan, tapi ini udah terisi semua, jadi udah udah benar semuanya. Dan kalau kalian mau start ya kalian tinggal kasih start, atau kalian bisa ngasih redstone kalau kalian nggak mau manual. Tapi karena kita perlu nunggu nih dulu. Oke, enggak sih, kita udah mau siap juga. Oke. Mungkin aku bakalan langsung aja crafting. Yang versi ini paling tinggi ya, 20.000. Sehingga aku nggak ada yang lebih tinggi lagi daripada ini. Tapi ya kita taruh aja semuanya. Oke. Dan kita tinggal start. Nah, kalian udah bisa langsung melihat animasinya bekerja. Ada petir-petir, ada lingkaran-lingkaran di sini. Kemudian ya ini kalian bisa lihat proses cuttingnya di sini. Oke. Dan lingkaran-lingkarannya sudah mengelilingi ini. Ini tinggal disatukan aja. Ini nggak payah kok. Cuma ini aja. Sip. Udah jadi? Satu. Yes. Dan aku bakalan hancurin dulu. Ini masih ada kontennya ya. Aku harus ambil dulu. Oke. Ini tinggal diulang aja sampai 8 ya. Jadi ini bakal prosesnya cukup lambat. Bukan yang ini, Deng. Kenapa yang ini coba? Mungkin kalian bingung apa bedanya. Ya emang ini lebih cepat sih kalau kalian pakai yang weapon. Bukannya pakai basic ya. Tentu saja lebih cepat. Tapi selain itu ya ada beberapa resepi yang memang harus butuh minimal ini ya. Semua 8 ya. Ya jangan nggak satu aja gitu. Ya ini karena ini proses crafting cukup lambat, Deng. Jadi ya aku menunggu. Mungkin aku perlu buka generatornya sih, karena ini bakal makan energi lumayan. Dan aku kayaknya butuh ambil yellorium dulu ya. Ini yellorium udah aku stok dari dulu banget, biar nggak nah kita kan mau bikin sektor yang gede banget ya. Jadi ya terpaksa kita butuh yellorium banyak banget dong kalau gitu. Oke. Ini bakal aku crafting terus semua sampai 8-8-nya jadi. Dan mungkin kita akan kembali lagi ya. Oke, ini yang terakhir. Udah cukup lama ya aku menunggu sampai malam juga. Oke, aku tidur dulu deh. Begitu. Dan ini perlu dikasih ya. Bentar ya. Seperti yang aku bilang, ini perlu di supply terus sampai penuh kira-kira. Oke. Dan aku perlu ambil lagi blok wool. Oke. Ya, jadi ini udah weapon semua 8. Dan mungkin bakal butuh lebih sih kalau misalkan ada yang craftingnya butuh lebih dari 8. Tapi sementara karena kita pengen bikin ini aja, jadi aku cukup butuh 8 aja udah cukup sih. Jadi kita butuh 4. Nah ini mungkin bakal butuh waktu lama sih, karena kita butuhnya berapa tadi? 350 juta. Ya ini aku nggak tahu apakah ini sanggup atau enggak, tapi harusnya sih oke-oke aja sih karena kita punya reaktor. Tapi mudah-mudahan enggak ini ya. Enggak tiba-tiba mandet tengah jalan ya, mudah-mudahan. Ya kita berdoa aja. Oke. Sebenarnya ini cukup. Ini aku sampai nambahin kabelnya supaya makin kenceng dia. Jadi ya, dan ini tengahnya juga aku bolongin sih. Oke. Ini perlu masing-masing 6 ya nih. 1 2 3. 1 2 3. Satu hardnya. Satu perasaan ada satu lagi deh. Oh, cuman butuh 7 deng berarti. Oh, oke. 8-nya berarti untuk ini ya. Oke. Ya udahlah. Oke. Siap-siap semuanya. Ini mungkin bakal waktu yang lama banget. Yap. Ya lihat seberapa lambatnya. Dan seperti yang aku bilang, ini bakalan aku aktifkan biar nggak. Oke. Karena sebelumnya udah lama nggak aku aktifkan. Wow, ini menurunnya jauh banget. Ini kapasitasnya cuma 100.000 sayangnya. Jadi
bakalan yang agak mandet sih kalau gitu. Ini belum pernah nih aku pakai reaktor semandet ini. Ya, ini mungkin bakalan perlu ku besar lagi reaktornya. Mungkin kayak yang level max tapi ya minimal besar lah. Dan kayaknya mungkin agak susah sih ini untuk nyampe 100% mungkin. Bakal makin lama makan lama banget. Bakal lama banget kalau gitu. Atau mungkin perlu ku bikin dulu reaktornya. Sudahlah, nggak masalah. Ini masalahnya ini juga bakal dikorbankan ini repository, kemudian ini crude semua juga bakalan ya mandet juga semua. Cuman buat ini doang. Ya sudahlah. Kita ikhlaskan aja. Ya kan mati semua nih. Jadi hitam-hitam semua nih. Artinya nggak nyala dia. Oke, finally kita udah dapetin weekend draconium block ya. Jadi ya aku terpaksa harus bikin vibrant capacitor bank ini sampai berapa ini? Sampai 12 tambahan ya. Ini banknya spesial juga karena kalian bisa ngeliat dia bisa ya bertumpuk-tumpuk kayak gini selama menyatu-nyatu selama bersebelahan ya. Termasuk juga transfer mak input sama mbak outputnya bakal berubah juga. Jadi dan juga aku pakai ini solar panel. Jadi aku baru ingat ada generator yang aku suka banget pakai yaitu solar panel. Jadi karena reaktor ini masih kecil dan ya jatuhnya ini harusnya aku nonaktifkan. Yang harusnya nggak terlalu yang ya sekarang ini belum menghasilkan banyak. Jadi ada solar panel yang bisa ngasih sampai 8.000 nih. Jadi coba kita lihat. Tadi ini plug network ya. Ini solar plug ribbon. Jadi dia punya tier dari tier 1 sampai ke tier paling tingginya itu ini nih. Chaotic ya. Draconic sama chaotic. Ini yang paling tinggi. Tapi yang paling bisa sih ini ya, yang paling Mach 7 sekarang. Karena kita pakai Dragon Bread ya. Ini butuh Dragon 8 ya, jadi agak mahal. Oke. Dan tentu saja aku bakal pakai ini ya, karena kalau aku ya crafting manual udah pasti udah pingsan lah dari tadi ya. Jadi ya di sini selama dia masih pagi dia bisa generasi sampai 20.000 arah petik ya. Jadi sangat besar hasilnya. Jadi kita sudah langsung saja karena ini doangnya sih bikin kita tersedak, kita langsung saja bikin mob grindernya. Finally kita bisa bikin ini. Dan saatnya kita akan aku perlu satu ini lagi plug point lagi ya. Dan saatnya kita akan bikin wither farm ya. Oke. Kalau misalkan aku nggak salah nih seharusnya udah tepat ya, mudah-mudahan. Ini aku perlu naik ke atas nih untuk ngasih lihat. Jadi pastikan kalau misalkan mob grindernya itu, waduh gelap banget. Nah ini wajahnya mengarah ke wither karena ini tempat untuk ngebunuh withernya. Oke. Dan ya di sini untuk nge-spawn withernya.
kita pawnnya di atas, dan supaya nih mereka nggak hancur jadi auto placer. Kayaknya bakal hancur sih. Termasuk juga yang di luar-luar nih mungkin. Jadi dia akan turun ke bawah, dan setelah sampai ke bawah dia bakal langsung dihabisi oleh mob grindernya ya. Dan mob grinding tapi butuh energi, jadi makanya aku butuh ini. Oke, ya sudah penuh. Dan tentu saja kita butuh absorption hoppernya ya buat ngambil lootnya. Oke, kalau misalkan ini udah benar, ini seharusnya berjalan ya. Coba aku lihat feeder ini masih manual, mungkin bakalan aku otomatiskan lagi sih untuk naruh soul sand sama wither skull-nya. Cuman untuk sekarang kita manual dulu ya. Kita pawn ya 9 wither. Jaga-jaga kalau misalkan dia tiba-tiba lepas atau apa gitu. Kita bikin 9 ini ya. 9 wither skull. Oke. Dan oh ya, ini aku lupa bilang, ini return clock-nya ini bisa dinonaktifkan kalau kita ngasih lever ya. Jadi ya kita cek 1, 2, 3. Mungkin uji coba 1 dulu ya, jangan sekaligus. Coba. Ini withernya masih proses charging sepertinya. Nah, ya, langsung meninggal. Harusnya dropnya langsung diambil, tapi ini nggak keambil ya dropnya. Coba. Ya ini aku perlu bikin yang lebih ini lagi karena ini terlambat apanya. Dan nether startnya nggak keambil karena dia ini gelap banget ya. Karena sepertinya dia ngambilnya cuma di sini, di sekitar 2 blok sini ya, karena ini kayaknya nggak nyampe range-nya. Jadi gimana ya? Mungkin kita aturnya, karena kita pastinya mau ngambil nether startnya ya, bukan ya. Supreme access-nya juga oke, tapi kita masih butuh nether startnya sih. Mungkin aku bisa pindahin placer-nya ke sini, depan sini, biar dropnya itu di depan sini langsung, gak di belakang situ. Tapi ya intinya kita ada, ini mungkin bakal aku modif dulu ya biar ini. Netnya aku mau pakai bukan return clock ding, karena return clock ini di versi terbaru ya bisa diatur, tapi sayangnya di sini gak bisa diatur. Nah, tapi di Arab tool kita tahu Arab tool itu kan kita pakai sekarang makanya itu crafternya. Crafter itu yang mana ini crafter? Ini dia nih crafter nih. Ada satu lagi yang mungkin kalian sering lihat nanti kalau ngeliat orang lain main modpack, yaitu timer. Ini dia. Timer ini ya mirip sama nih, dia bisa ngasih return signal per berapa waktu gitu. Tapi ini bisa diatur ya. Karena sini aku klik kanan nggak bisa diatur nih. Oke. Jadi caranya juga nggak susah. Jadi mungkin bakal aku ya modif dikit lah ini ya, wither farm. Tapi intinya mungkin kalian bakal ngelihat dia benar-benar bekerja di next episode ya. Jadi untuk episode sekarang itu saja sih. Jadi supaya singkat juga episodenya, lebih singkat juga episodenya. Nah, oh ya, ini untuk Draconic Evolution. Kalau kalian mau informasi lebih lanjut, kalian ada bukunya. Ini aku lupa bilang juga di awal, yaitu ini. Bukan buku deh, ini tablet namanya. Jadi kalian bisa, ini macam bukunya, kalian bisa dapat informasinya dari sini. Kemudian tentu saja yang kita bahas ini masih permukaannya ya, karena di episode selanjutnya dan di tabnya dari Draconic Evolution kita udah masuk ke ini nih. Nah, ini kita udah disuruh itu bikin set dari Draconic itu yang ini, yang cukup ini bakalan agak effort sih. Jadi kita akan lihat aja gimana persiapannya. Nanti kalian akan lihat di next episode. Mungkin kita udah masuk ke Draconic Evolution lebih maju lagi ya. Jadi ya mungkin itu saja untuk episode kali ini.
kita sudah melakukan beberapa hal seperti misalnya kita bikin setup dari Botania untuk awal-awal. Oh ya, mungkin nah episode kita bahas Botania dulu ya, baru ke apa? Ya baru ke ininya, Draconicnya ya. Karena ini kayaknya bakal butuh persiapan yang cukup merepotkan sih. Jadi ya sudah. Ini sudah kita setup, kemudian ini sudah hampir selesai. Tinggal satu lagi yaitu ini harusnya udah kucet. Ya ini nih tier 5. Tier 5 itu butuh ya kalian nggak salah lihat ini namanya beacon ya. Entah kenapa nih tampilannya bukan beacon tapi ini harusnya beacon ya. Beacon itu kalian tahu lah dia butuh nether tart 1 ya. Untuk masing-masing beaconnya ini butuh 4 nih. Nah, dan kita masuk sedikit ke Dragon Evolution untuk dapetin mob grindernya. Dan tentu saja ini masih tahap awal. Lebih tepatnya yang wyvern ya, yang ungu-ungu. Sementara untuk net tabnya kita perlu masuk ke yang orange-orange ya. Tapi mungkin kita akan tunda dulu untuk episode selanjutnya karena memang ya dia bakal ya cukup merepotkan sih persiapannya. Jadi ya terima kasih semua yang sudah menonton episode ini sampai akhir ya. Dan kita akan bertemu kembali di episode yang selanjutnya. Dadah semuanya.